Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Mira Nur Fitria, di Akademik Podcast. Di Akademik Podcast hari ini, saya akan membahas mengenai pengantar ekonomi dan bisnis syariah, di mana mata kuliah ini sebenarnya salah satu mata kuliah di program studi yang saya ajar, yaitu di program studi kewirausahaan. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya terlebih dahulu akan menyampaikan outline apa saja yang akan saya bahas untuk beberapa menit ke depan. Yang pertama ada ruang lingkup ekonomi Islam, yang kedua ada paradigma ekonomi Islam, dan yang ketiga ada pendekatan Islam terhadap problem ekonomi. Oke, kita lanjutkan ya, kita masuk ke ruang lingkup ekonomi Islam. Nah, di sini di ruang lingkup ekonomi Islam ini dijelaskan, jadi Islam itu yang harus digarisbawahi adalah Islam sebagai sistem kehidupan, di mana aktivitas dan perilaku ekonomi itu tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas, dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna manusia itu sendiri. Ketetapan Allah dan kehendak Allah menciptakan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia dan menjadi hamba Allah. Jadi dalam pandangan Islam itu, kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada setiap makhluknya untuk nanti dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, kemudian Islam sebagai sistem kehidupan yang bersifat integral dan komprehensif. Jadi agama Islam yang diturunkan oleh Allah itu melalui para nabi dan rasulnya ya, dan disempurnakan ajarannya yang sebagaimana kita ketahui yaitu oleh nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, merupakan suatu sistem kehidupan yang bersifat integral dan komprehensif, mengatur semua aspek kehidupan manusia agar mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi inti dari lingkup dari ekonomi Islam itu seperti itu. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pengertian ekonomi Islam itu sendiri. Jadi sebagaimana di ekonomi konvensional juga ada kan, apa sih arti atau definisi dari ekonomi itu sendiri. Nah, di ekonomi Islam pun sama. Jadi ekonomi Islam dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan al-iqtisad al-Islam, di mana iqtisad atau dalam secara harfiah itu ekonomi merupakan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya. Ini sama kan dengan ekonomi konvensional. Jadi di ekonomi konvensional itu ada produksi, konsumsi dan distribusi. Nah, sama juga dengan ekonomi Islam. Namun hakikat ekonomi Islam itu sendiri yaitu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonominya. Jadi yang membedakannya itu ya ini syariat Islam. Jadi ada penerapan syariah yang diterapkan di aktivitas ekonomi gitu. Kemudian adapun definisi ekonomi Islam menurut para ahli ekonomi Islam, di sini saya hanya akan menjelaskan 3 definisi saja dari 3 ahli. Yang pertama menurut Muhammad Abdul Manan, di mana ekonomi Islam itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dan diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, itu digarisbawahi ya, nilai-nilai Islam. Yang kedua menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam itu sendiri yaitu merupakan sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Ini juga sama, garis bawahinya apa? Perspektif Islam. Kemudian yang terakhir menurut Umer Chapra, ekonomi Islam sendiri itu merupakan sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Jadi ini bisa disimpulkan menurut pengertian ekonomi Islam itu sendiri, menurut para ahli yang membedakannya itu tadi, hakikat ekonomi Islam itu yang membedakannya itu satu, penerapan syariat dalam aktivitas ekonominya. Intinya itu sama semuanya. Oke.
Jadi di sini Islam itu mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hal ini termasuk perekonomian yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Nah, ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Nah, ekonomi Islam itu sendiri merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian selain daripada itu ya, selain definisi, ada pun tujuan dari ekonomi Islam. Jadi tujuannya apa sih adanya ekonomi Islam gitu ya? Yang pertama adalah membumikan syariah Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kafah. Kemudian yang kedua, membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara muslim. Yang ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme hedonisme. Yang keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Dan yang terakhir, mewujudkan falah atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi sebenarnya itu tujuan utama dari ekonomi Islam itu sendiri, walaupun sekarang banyak negara yang non-muslim pun sudah menerapkan sistem ekonomi Islam itu sendiri ya, bahkan jauh dibandingkan dengan kita, negara kita yang mayoritas memang masyarakatnya itu adalah masyarakat muslim. Kemudian ada asas-asas filsafat dalam ekonomi Islam. Yang pertama, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah ya. Kemudian manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan miliknya, sehingga segala sesuatunya itu harus tunduk pada Allah sang pencipta dan pemilik. Ini ada dalam Quran surat An-Najm ayat 31. Kemudian yang kedua adalah untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada hari kiamat yang merupakan asas penting dalam suatu ekonomi Islam, karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab dia sadar bahwa semua perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun nilai-nilai ekonomi Islam nih, ada nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nilai dasar kepemilikan, yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga adalah keadilan. Nah, yang pertama nilai dasar kepemilikan. Jadi menurut ekonomi Islam itu kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Yang kedua, lama kepemilikan manusia atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia tersebut hidup di dunia. Jadi kalau udah meninggal ya udah gitu, dia nggak punya apa-apa gitu kan. Kemudian sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum. Kayak sekarang misalkan lagi musim kemarau kayak gini kan, air udah mulai terbatas. Untuk konsumsi sehari-hari aja gitu ya, air udah mulai terbatas. Di musim kemarau tahun lalu sampai saya aja sendiri gitu ya, sampai beli air. Nah, itu sebenarnya kan tidak boleh, hal yang tidak boleh diperjualbelikan gitu ya, karena ini mencakup hajat hidup orang banyak gitu. Jadi seharusnya itu milik umum gitu. Nah, itu yang terkait dasar kepemilikan. Kemudian nilai yang kedua adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan, seperti yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 67 dan surat Ar-Rahman ayat 9. Kemudian nilai yang terakhir adalah keadilan. Nah, keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infak, dan sedekah gitu kan. Nah, ini terkait nilai-nilai dalam ekonomi. Kemudian selanjutnya ada karakteristik ekonomi Islam. Jadi dalam ekonomi Islam itu ada 8 karakteristik nih yang bisa kalian ingat gitu ya. Yang pertama, harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta. Itu yang harus diingat. Jadi harta itu bukan sepenuhnya bukan kepunyaan kita, tapi kepunyaan Allah tadi, karena ketika kita meninggal pun kan kita tidak membawa apa-apa. Kemudian yang kedua, ekonomi terikat dengan akidah, syariah atau hukum dan moral. Nah, itu harus diperjelas. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Jadi itu harus seimbang ya. Kemudian yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, bimbingan konsumsi. Yang keenam, petunjuk investasi. Yang ketujuh, zakat. Dan yang terakhir adalah larangan riba.
Oke, nah itu adalah ruang lingkup dalam ekonomi Islam. Karena ini adalah pengantar untuk mata kuliah ini ya, saya hanya akan menggambarkan gambaran umum saja, tidak akan terlalu menjelaskan secara detail karena nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang ini gitu ya, lebih detail lagi. Nah, kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu paradigma ekonomi Islam. Oke, kita lanjut ke paradigma ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam ini sendiri dibagi ke dalam dua macam, yaitu ada paradigma secara umum dan paradigma secara khusus. Nah, di paradigma umum ini, akidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Akidah Islamiyah di sini dipahami bukan sekedar sebagai akidah ruhiyah atau akidah spiritual, yakni akidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai akidah siyasiyah atau akidah politis, yakni akidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi. Kemudian ada paradigma khusus, di mana sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari akidah Islam yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Paradigma khusus ini terdiri dari 3 asas atau pilar, yaitu kepemilikan, yaitu yang kepemilikan sesuai syariah atau al-milkiyah. Yang kedua, pemanfaatan kepemilikan atau istilah lainnya itu tasyaruf fi al-milkiyah, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat melalui mekanisme syariah. Nah, itu kedua paradigma dalam ekonomi Islam. Selanjutnya ada konsep kepemilikan dalam Islam. Ini memperjelas tadi di bahasan awal kita. Jadi dalam kepemilikan, Islam itu bersikap pertengahan, yaitu berada di antara paham kapitalis yang berlebihan memberikan hak pada individu dalam kepemilikan, dan antara penganut paham komunis yang justru tidak mengakui pemilikan individu. Jadi Islam ini posisinya ada di tengah. Nah, dalam masalah kepemilikan, Islam mengakui kepemilikan secara pribadi yang diperoleh dengan cara yang dibolehkan syariah. Yang kedua, kemudian konsep ini dipandang sebagai landasan pembangunan ekonomi. Kepemilikan itu harus diperoleh dengan cara yang halal. Demikian pula mengembangkannya harus dengan cara yang dihalalkan. Islam pun mewajibkan atas pemilik harta sejumlah perintah dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban memberi nafkah kepada karib kerabat, kewajiban zakat, dan lain sebagainya. Nah, jadi kepemilikan pribadi itu diperbolehkan di dalam Islam selama si harta yang kita peroleh itu didapat dari cara yang halal. Begitu. Nah, penjelasan yang barusan kan dijelaskan bahwa Islam itu membolehkan setiap orang untuk memiliki benda secara pribadi, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus terbukti bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara yang disyariatkan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, Islam tidak mengakuinya meskipun barang itu sudah lama di tangan yang sudah memegangnya. Menurut Islam, lamanya penguasaan tidak bisa mengubah yang haram menjadi halal selama unsur keharamannya masih tetap ada dan diketahui. Kemudian yang kedua, hendaknya pemilikan pribadi itu tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat umum. Kalau berbenturan, maka hak pemilikan tersebut harus dicabut dan harus diganti dengan pergantian yang adil, gitu ya. Kemudian yang terakhir, kepemilikan harus mencegah pemilik dari usaha-usaha yang mengganggu atau membahayakan orang lain. Jadi seseorang itu tidak diperbolehkan menggunakan hak milik pribadi semaunya, akan tetapi terikat dengan suatu ketentuan, yaitu tidak berbuat keburukan atau kecurangan dalam mempergunakan haknya sehingga tidak mengganggu dan membahayakan orang lain atau masyarakat umum. Nah, masih berkaitan dengan kepemilikan dalam Islam, ada di sini yang namanya kebebasan kepemilikan. Jadi menurut Mustafa Ahmad Zarqa, kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Yang pertama, setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh bertentangan dengan aturan syariat dan tidak merugikan kepentingan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara bermuamalah dengan riba, ihtikar, penipuan, penyelundupan, dan lain sebagainya adalah cara yang diharamkan oleh syariat. Kemudian yang terakhir, menurut ajaran Islam, sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya, kekayaan tersebut tidak boleh dikuasai oleh individu-individu tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi kayak yang tadi saya contohin, lagi musim kemarau kemudian dijual gitu. Itu kan air merupakan satu hal yang krusial dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena itu dikuasai
oleh negara seharusnya gitu ya. Kalaupun dipakai ya diberikan saja secara cuma-cuma gitu kan. Nah, itu paradigma dalam ekonomi Islam. Selanjutnya di sesi ini saya akan membahas mengenai pendekatan apa yang dipakai dalam ekonomi Islam. Oke, saya akan jelaskan dulu nih sebelumnya masalah ekonomi dalam ekonomi konvensional ya. Kalian kan di makro sudah belajar bahwa masalah utama dalam ekonomi konvensional itu adalah kelangkaan atau scarcity. Dalam pandangan ekonomi konvensional, ilmu ekonomi itu adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, yang menjadi masalah pokok dalam suatu sistem ekonomi menurut teori ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Ekonomi konvensional menyatakan bahwa ilmu ekonomi lahir dari adanya tujuan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang terbatas. Karena kelangkaan inilah, kemudian di setiap individu akan dihadapkan pada berbagai pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa, bagaimana membagi produksi dari waktu ke waktu, serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksi tersebut. Jadi, menurut ekonomi konvensional intinya masalah utama itu adalah kelangkaan gitu. Sumber dayanya terbatas, sedangkan kebutuhan kita tidak terbatas. Nah, kemudian saya selanjutnya untuk komparasi ya, saya akan menjelaskan nih masalah ekonomi menurut pandangan ekonomi Islam. Di sini disebutkan menurut Bakir As-Sadr berpendapat bahwa sumber daya pada hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Pendapat ini didasari oleh dalil yang menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan ukuran yang tepat-tepatnya, memang sudah cukup semuanya gitu kan. Segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna. Allah juga telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Nah, menurut Bakir As-Sadr juga menolak gitu pendapat yang menyatakan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas. Ia berpendapat bahwa manusia itu akan berhenti mengkonsumsi suatu barang atau jasa jika tingkat kepuasan terhadap barang atau jasa tersebut menurun atau nol. Ini juga dijelaskan ya tentang teori utility gitu di ekonomi mikro. Maka yang menjadi masalah utama dari ilmu ekonomi menurut Islam itu tidak meratanya distribusi sumber daya di antara manusia gitu. Jadi distribusi yang tidak merata sebenarnya masalahnya itu bukan masalah kelangkaan sumber daya. Itu perbedaan pandangan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional menurut masalah ekonomi gitu ya. Nah, kemudian pada kenyataannya itu sumber daya tidak terbatas, bahkan produksi barang dan jasa justru melimpah ruah. Misalkan kasus sekarang kesulitan memperoleh makanan. Ini bukan disebabkan oleh langkanya bahan makanan, karena bahan makanan itu melimpah apalagi di negara kita ya. Namun, hal tersebut diakibatkan oleh bertumpuknya bahan makanan itu di suatu tempat tertentu gitu, dan tidak terdistribusi secara adil di tengah-tengah manusia. Maka sebenarnya problem yang mendasar dari ekonomi manusia itu yaitu problem distribusi, bukan kelangkaan itu tadi. Nah, itu. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, kalau ilmu ekonomi itu seperangkat alat atau tools yang dapat digunakan manusia untuk kepentingan menghitung sebuah proses produksi, biaya produksi, efisiensi produksi, dan berbagai hal lain yang terkait dengannya. Dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui berapa keuntungan yang akan diperolehnya atau biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu ilmu ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi itu berkaitan dengan pandangan. Kalau ilmu ekonomi itu tools ya, alat. Kalau sistem ekonomi itu adalah pandangan. Jadi kebanyakan itu biasanya itu terbalik gitu, definisi ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi itu malah justru terbalik. Sistem ekonomi ini berkaitan dengan pandangan, keyakinan, kepercayaan ataupun ideologi tertentu, khususnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini, sehingga sistem ekonomi akan menyangkut pandangan terhadap kepemilikan, pemanfaatan maupun distribusi sumber daya ekonomi. Kemudian sifat ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Jadi kalau ilmu ekonomi itu sifatnya itu netral, kemudian objektif, tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup maupun ideologi tertentu, dan tidak dipengaruhi oleh keyakinan dan kepercayaan tertentu. Itu ilmu ekonomi. Kemudian kalau sistem ekonomi sifatnya itu tidak netral, subjektif, dipengaruhi oleh pandangan tertentu dan dipengaruhi oleh keyakinan dan kepercayaan tertentu.
Nah, selanjutnya apa sih keistimewaan konsep ekonomi Islam gitu ya? Nah, keistimewaan yang dimiliki oleh konsep ekonomi Islam itu sendiri dalam segala aktivitas ekonomi menurut Shawki Al-Fanjari ada 3. Yang pertama, corak imani dan ruhani dalam aktivitas ekonomi. Jadi dalam ekonomi Islam itu tidak memisahkan antara aspek material dan spiritual dan tidak memisahkan kepentingan duniawi dengan ukhrawi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan kedua yaitu pengawasan yang ganda dan menyeluruh. Jadi dalam ekonomi Islam itu, selain pengawasan undang-undang atau syariat, ditanamkan pula dalam pengawasan tersebut keimanan kepada Allah dan yaumul hisab di akhirat kelak. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam itu terdapat kendali agama dalam aktivitas ekonomi melalui kesadaran seorang muslim terhadap pengawasan Allah. Dan yang terakhir, keistimewaan yang ketiga yaitu tujuan yang luhur dalam aktivitas ekonomi. Jadi dalam ekonomi Islam, kepentingan-kepentingan materi tidak hanya merupakan tujuan utama, tapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Nah, dengan adanya tujuan yang luhur dalam aktivitas ekonomi Islam, mempertegas bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi ilahiyah, karena titik sentralnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah. Nah, sekian untuk pengantar ekonomi dan bisnis syariah hari ini. Semoga teman-teman bisa menyimak ini dengan baik gitu ya, dan paham apa sebenarnya perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Oke, sampai sini sesi untuk pengantar ekonomi dan bisnis syariah. Sampai jumpa lagi di Academic Podcast selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.